Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1865 Guru Selamatkan Aku. Riven Ye langsung dipukuli oleh Thomas Qin hingga tidak punya kekuatan untuk melawan. Kekuatan kedua tinju bagaikan di atas awan. Wajah Riven Ye masam sekali. Pada saat itu juga orang keluarga Ye juga berwajah tegang. Kekalahan Riven Ye sama saja dengan meninggalkan bekas luka di wajah mereka. Gengsi keluarga Ye mereka terluka. Yansen Ye menghela nafas lega. Thomas Qin akhirnya tidak mengecewakan dirinya, mengalahkan Riven Ye, dan Riven Ye sekarang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Orang ini benar-benar semakin kuat, dia jauh lebih kuat daripada saat ditinggalkannya, dan sekarang diperkirakan dirinya bukan lagi lawannya. Mata Thomas Qin membara, penuh kesombongan dan dominasi. Banyak orang di keluarga Ye menggigil. Riven Ye adalah pilar utama dari keluarga Ye. Bahkan kepala keluarga harus memberinya muka. Tapi sekarang dia dikalahkan di tangan Thomas Qin, bukankah ini terlalu mengejutkan? Yansen Ye tahu bahwa Thomas Qin bukan lagi anak ingusan yang menguntit di belakangnya, dia adalah murid yang paling menyenangkan hatinya di antara semua muridnya. Kali ini orang-orang keluarga Bai mencarinya dan memenjarakannya. Yansen Ye tidak menyalahkan. Meskipun itu karena Thomas Qin, dia tidak merasa bersalah pada hati nuraninya maupun pada keluarga Ye, dia tentu saja tidak bisa duduk diam mengabaikan muridnya. Bahkan dalam menghadapi fitnah dari orang keluarga Bai, dia tidak pernah berpikir untuk menyerah. Jika bukan karena orang keluarga Bai menggunakan nyawa orang keluarga Ye, dia tidak akan tunduk. Setidaknya dia tidak bisa melihat orang keluarga Ye mati tepat di depannya, kan? Aku tidak membunuh mereka, tapi mereka mati karena aku, itu akan membuatnya merasa bersalah kepada keluarga Ye. Tapi sekarang kelihatannya Yansen Ye mungkin salah, orang keluarga Ye itu sekelompok orang gila, dan mereka sama dengan orang keluarga Bai. Sekarang orang-orang di keluarga Ye menjadi galak dan ganas. Mereka tidak memiliki rasa hormat kepada dirinya yang sudah tua dan sekarat. Keluarga Ye tidak punya tempat untuk dirinya sejak dulu. Sekarang Riven Ye dikalahkan, mata Thomas Qin seperti panah, dan Riven Ye mundur ketakutan dan ngeri. Pada akhirnya, dia yang kalah dari Thomas Qin. Pantas saja Fantius Bai juga kalah darinya. Thomas Qin ini sungguh luar biasa. Orang tua itu mampu mengajar murid seperti ini, dan Riven Ye merasa bingung. Dia telah mempelajari semua metode Yansen Ye, tapi dia masih kalah dari Thomas Qin. Riven Ye menggertakkan giginya, lelaki tua ini pasti telah menyimpan ilmu, jika tidak, bagaimana dia bisa kalah? Orang ini terlalu kejam, kan? Bahkan Riven bukanlah lawannya. Ya, paman keempat keluarga Ye ternyata kalah dari pemuda ini sulit dipercaya. Kakak keempat ternyata kalah, bagaimana mungkin? Orang-orang keluarga Ye saling memandang satu persatu. Meski tidak percaya, fakta ada di hadapan mereka. Orang keluarga Ye yang tadinya angkuh pun akhirnya seperti terong beku, benar-benar layu. Selamatkan aku, guru, selamatkan aku. Melihat Thomas Qin berjalan selangkah demi selangkah, mata Riven Ye penuh ketakutan dan menatap Yansen Ye. Mata Yansen Ye terlihat rumit dan ekspresinya seperti biasa. Bagaimanapun juga, Riven Ye adalah keluarganya sendiri, bisakah dia melihat bahwa dia terpukul keras oleh Thomas Qin? Tapi saat Yansen Ye ragu-ragu, Thomas Qin sudah mengambil langkah berani. Kamu penjahat. Kamu tidak memiliki rasa hormat, kamu bahkan tidak mengenali guru kamu sendiri, keluar dari sini. Thomas Qin berteriak, terbang, dan menendang perut Riven Ye. Tubuh Riven Ye tertekuk, tapi dia masih tidak bisa menghentikan kaki Thomas Qin. Dia ditendang ke tanah dan terbang meringkuk lebih dari 10 meter, kekuatan ini bisa dibayangkan. Pada akhirnya, Riven Ye terbaring sekarat di tanah,
dan kejang-kejang, semua orang di keluarga Ye terkejut. Bab 1866. Selain bisa memanggil orang, apalagi yang bisa kamu lakukan? Sekarang, akhirnya aku tahu kenapa paman ketiga tersenyum. Xiao Bai berbisik, karena Fantius Bai tahu betul bahwa Riven Ye ini kemungkinan besar tidak akan menjadi lawan Thomas Qin. Bahkan setelah dia kalah dari Thomas Qin, Riven Ye mulai berpuas diri. Bagaimana dengan sekarang? Bukan hanya tamparan wajah, Thomas Qin hampir memukulinya sampai mati sekarang. Keluarga Ye sama sekali tidak berani melawan Thomas Qin. Sekarang satu-satunya harapan tertuju pada paman kedua Fantius Bai, Sean Bai. Sepertinya, kemampuan keluarga Ye hanya begini. Thomas Qin berkata sambil mencibir, tidak ada seorang pun di keluarga Ye yang berani berbicara. Mereka semua menundukkan kepala dan tidak berani menatap mata Thomas Qin. Yansen Ye merasa lega, bahkan jika dia harus meninggal saat ini, Yansen Ye tidak akan menyesal. Generasi muda mendesak generasi tua, setiap generasi lebih kuat dari yang sebelumnya. Ini mungkin warisan sejati. Di mata Yansen Ye, Thomas Qin adalah karyanya yang paling membanggakan. Hanya sekali dalam kehidupan manusia, dan Thomas Qin memberinya penghiburan terbesar. Guru, untungnya tidak tercabut nyawanya, aku tidak mengecewakanmu kali ini. Thomas Qin berkata sambil tersenyum tipis. Pada saat ini, mata Sean Bai sedikit menyipit, jatuh ke tubuh Thomas Qin, sudut mulutnya mencibir. Master. Hanya dalam duel nyata dapat merasakan perwujudan kekuatan satu sama lain, dan hanya master sejati yang dapat menunjukkan minat yang kuat dan tajam satu sama lain. Jelas, Thomas Qin adalah lawan seperti itu. Sean Bai yang berusia 68 tahun terlihat bahagia seperti remaja saat ini, karena lawan seperti Thomas Qin sulit untuk ditemukan, dan dia masih musuh bebuyutan keluarga Bai. Pertempuran hari ini membuatnya penuh semangat juang. Dia tidak bertarung selama bertahun-tahun, dan sekarang dia penuh semangat yang tidak tertutupi terhadap master generasi muda. Perasaan bertemu lawan yang sepadan membuat Sean Bai berdebar-debar. Pada usia yang begitu tua, sangat jarang memiliki semangat juang seperti itu. Bagi Sean Bai, keberadaan seniman bela diri adalah untuk pertarungan seni bela diri. Yang kuat makan yang lemah, dan yang kuat adalah penguasa utama dunia ini. Sepertinya kamu benar-benar tidak mengecewakanku kali ini. Jika kamu hanya sampah dengan kekuatan yang buruk, maka aku akan sangat kesal, tapi hari ini, kamu memang memberiku kejutan. Pantas saja, Fantius Bai pun kalah di tanganmu, anak muda. Memiliki tekad, aku benar-benar semakin tertarik padamu. Kata Sean Bai. Terus terang saja, bukankah kamu hanya ingin melawanku? Bukankah kamu hanya ingin memperjuangkan gengsi keluarga Bai? Untuk apa menggunakan begitu banyak trik, dan melukai guruku seperti ini? Hari ini, ditakdirkan untuk tidak bisa berakhir baik. Tidak peduli siapa yang menyakiti guruku, hari ini, dia harus memberiku penjelasan. Thomas Qin berkata dengan acuh tak acuh, menatap langsung Sean Bai, menghadapi tekanan yang dibawa Sean Bai kepadanya. Thomas Qin tidak mundur, menatap langsung ke arahnya, keduanya beraura sangat dingin dan bersemangat tinggi. Yang satu sudah tua dan yang lainnya masih muda, tak satu pun dari mereka berhenti. Baiklah, kamu adalah lawan yang terpuji. Memperlakukan gurumu dengan hormat adalah hal yang patut dipuji. Sayang sekali kamu berturut-turut mempermalukan orang keluarga Bai. Sebagai orang tua, aku harus maju untuk mendisiplinkan. Sean Bai tampak tenang. Memang benar, orang keluarga Bai kalian benar-benar perlu didisiplinkan, kalau tidak diperkirakan akan menginjak-injak kepala orang, dan kalian akan punah. Thomas Qin mencibir. Berbicara dengan sombong, aku pikir kamu mencari kematian. Xiao Bai menunjuk langsung ke Thomas Qin, mengertakkan gigi dan berkata, orang ini terlalu merajalela, bahkan kakek keduanya tidak dianggapnya juga. Kamu bocah kecil,
Atas hak apa kamu berteriak di depanku? Apa lagi yang bisa kamu lakukan selain bisa memanggil orang? Thomas Qin tidak memicingkan mata, dan tidak repot-repot melihat ke arah Xiaobai. Wajah Xiaobai muram dan dia tidak bisa berkata-kata.